Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Komaria dari kelompok 4. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai tata cara dan prosedur impor. Sebelumnya, perkenalan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Komaria sebagai moderator. Terus ada Kak Ardiana Sari, Kak Rizky Lestari, Kak Siti Nurseha, Kak Dikindra Irawan, dan Kak Vivia Aryadi Eka Setya. Di next slide, Kak Rizky. Selanjutnya, pembahasan materi kelompok kami. Yang pertama ada ketentuan umum di bidang impor dan barang-barang yang diatur tata niaga impornya. Yang kedua ada pengelompokan barang dan impor dalam import. Yang ketiga ada pokok-pokok ketentuan UCP. Yang keempat ada sistem inden. Yang kelima ada peranan bank devisa dalam import. Dan yang terakhir ada tata laksana impor. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama yaitu tata niaga impor. Dipersilahkan kepada Kak Vivia untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Kak Siti untuk waktu dan tempatnya. Materi yang pertama yaitu ketentuan umum di bidang impor dan barang-barang yang diatur tata niaga impornya. Poin pertama itu yaitu ada tata niaga impor adalah aturan dan prosedur yang mengatur tentang cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah Pabean Indonesia. Lalu poin kedua yaitu tata niaga ini meliputi berbagai aspek mulai dari perizinan, pengelompokan barang hingga pemeriksaan dan pengawasan barang impornya. Lalu poin yang ketiga yaitu ada tata niaga impor ini diatur dari Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 51 tahun 2020 serta Permendak nomor 44 tahun 2021. Next, Kak. Nah, yang selanjutnya yaitu ketentuan umum. Yang pertama ada perizinan impor. Perizinan impor ini dia meliputi angka pengenalan importir atau API. Terus ada nomor pengenal importir khusus atau bisa disebut NPIK. Lalu ada juga surat izin usaha perdagangan SIUP, dan ada tanda daftar perusahaan TDP, lalu ada akte pendirian perusahaan, dan yang terakhir yaitu pengusahaan kena pajak atau PKP. Lalu yang selanjutnya yaitu ada dokumen yang diperlukan. Yang pertama ada invoice dan packing list. Yang kedua ada bill of lading atau airwall bill. Yang ketiga yaitu Certificate of Origin. Yang keempat ada surat persetujuan impor atau importir yaitu SPI. Lalu yang selanjutnya yaitu ada peraturan bea dan cukai. Yang pertama semua barang impor dikenakan bea masuk dan pajak impor yang besarnya tergantung pada jenis dan nilai barang. Importir wajib melaporkan barang impor kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan mengikuti prosedur pemeriksaan bea cukainya, Kak. Boleh Kak Siti di next. Baik, materi selanjutnya. Next, Kak Rizky. Disampaikan oleh Kak Rizky Lestari. Pada Kak Rizky Lestari dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Materi selanjutnya yaitu masih tentang ketentuan umum yang tentang barang-barang impor yang diatur oleh tata niaga impornya. Nah, kemudian di sini ada jenis barang. Dari beberapa jenis barang yang memiliki aturan tata niaga impor khusus yang mengatur proses impor dan perizinannya, berikut adalah jenis barangnya. Yang pertama ada produk elektronik, yakni barang elektronik seperti televisi, radio, dan perangkat telekomunikasi yang memerlukan izin khusus dan harus memenuhi standar keamanan dan kualitas. Kemudian selanjutnya ada bahan kimia berbahaya. Bahan kimia ini yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan,
memerlukan perizinan khusus dan seringkali memerlukan pengawasan ketat. Kemudian yang selanjutnya ada produk makanan dan minuman. Nah, impor produk makanan dan minuman ini harus mematuhi peraturan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan memenuhi standar keamanan pangan. Kemudian jenis barang yang selanjutnya ialah obat-obatan dan alat kesehatan. Semua jenis obat-obatan dan alat kesehatan yang diimpor harus mendapatkan persetujuan dari BPOM dan memenuhi persyaratan keamanan serta efektivitas. Kemudian jenis barang yang selanjutnya ialah produk pertanian dan peternakan. Produk pertanian ini seperti buah-buahan, sayuran, dan produk peternakan seperti daging, susu, dan telur. Semua itu harus melalui prosedur karantina dan mendapatkan izin dari Kementerian Pertanian. Kemudian produk tekstil dan pakaian, yang ini diatur untuk melindungi industri tekstil lokal dan memerlukan izin khusus. Kemudian jenis barang yang selanjutnya ialah produk mainan anak. Produk mainan ini harus memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah dan memerlukan sertifikasi. Kemudian bahan baku dan produk industri strategis. Bahan baku yang digunakan dalam industri strategis seperti bahan besi, baja, dan bahan kimia industri yang memerlukan izin khusus dan pengawasan ketat. Kemudian selanjutnya ada produk kendaraan dan suku cadang. Impor kendaraan bermotor dan suku cadangnya memerlukan persetujuan dari Kementerian Perindustrian dan memenuhi standar emisi serta keselamatan. Kemudian produk tembakau dan alkohol. Produk tembakau dan alkohol ini juga memerlukan izin khusus dari pemerintah dan dikenakan pajak yang tinggi. Kemudian barang-barang yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Nah, barang-barang ini yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan seperti senjata, amunisi, kemudian peralatan militer yang memerlukan izin khusus dari Kementerian Pertahanan. Kemudian ada produk hutan dan perikanan. Produk ini meliputi kayu, hasil hutan non-kayu, dan produk perikanan harus mendapatkan izin serta memenuhi peraturan konservasi dan keberlanjutan. Lalu ketentuan umum yang selanjutnya ialah pemeriksaan dan pengawasan barang impor. Mekanisme ini melibatkan beberapa langkah dan lembaga yang bekerja sama untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Yang pertama ialah ada dokumen pendukung, yakni importir ini harus menyertakan dokumen pendukung seperti yang tadi dijelaskan, yakni invoice, ada packing list, bill of lading, serta certificate of origin dan dokumen spesifik lainnya sesuai dengan jenis barang yang diimpornya. Kemudian ada pengawasan prakiriman, yakni Pre-Shipment Inspection atau PSI, tentang pemeriksaan barang sebelum dikirim ke Indonesia oleh perusahaan inspeksi yang telah disetujui pemerintah untuk memastikan barang sesuai dengan spesifikasi yang dilaporkan. Kemudian ada pemeriksaan di pelabuhan, yakni dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan fisik dan dokumen serta barang-barang yang memerlukan karantina seperti produk pertanian, hewan, dan makanan diperiksa oleh Badan Karantina. Lalu ada sertifikasi dan standar, yakni barang-barang tertentu harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN atau lembaga terkait seperti BPOM. Lalu ada produk elektronik yang harus memenuhi standar juga, yakni yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau SDPPI. Kemudian ada melewati pengawasan karantina dan pengendalian kualitas. Nah, produk pertanian dan hewan harus melalui proses karantina untuk memastikan bebas dari hama serta penyakit. Lalu pengawasan kualitas dilakukan oleh lembaga seperti BPOM untuk makanan dan obat-obatan serta lembaga terkait lain untuk produk industri. Kemudian ada monitoring dan audit. Pemerintah ini melakukan monitoring berkala terhadap importir dan audit kepatuhan untuk memastikan bahwa impor ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta ada sistem informasi seperti INSW atau Indonesia National Single Window
yakni dilakukan untuk memonitor dan mengintegrasikan data impor. Kemudian ada penegakan hukum. Nah, jika ditemukan pelanggaran dari pengawasan di atas ini, pemerintah dapat mengenakan sanksi seperti denda, pembekuan izin impor, serta penyitaan barang. Lalu, lembaga penegak hukum ini seperti Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab atas penegakan peraturan. Kemudian yang terakhir ada kerjasama antar lembaga. Pengawasan dan pengendalian impor ini melibatkan kerjasama antar berbagai kementerian dan lembaga termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan yakni Bea dan Cukai, lalu Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, serta BPOM. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Rizky Lestari. Selanjutnya materi mengenai pengelompokan barang dalam impor yang akan disampaikan oleh Kak Ardiana Sari. Kepada Kak Ardiana Sari, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi saya adalah pengelompokan barang dalam impor. Nah, klasifikasi barang untuk kepentingan kepabeanan baik impor maupun ekspor itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 6 garis miring PMK titik 010 garis miring 2017 tentang penerapan klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atau barang impor. Nah, Indonesia itu merupakan anggota World Customs Organization atau WCO yang menerapkan Harmonized System atau HS dan berlaku di seluruh dunia sejak 1 Januari 1988. HS adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk klasifikasi produk perdagangan dan turunannya. Indonesia telah memiliki acuan tarif kepabeanan sejak 2012 sebagai referensi resmi dalam pengklasifikasian barang di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 48 garis miring MDAK garis miring per garis miring 7 garis miring 2015 tentang ketentuan umum bidang impor, barang impor dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu barang bebas impor, barang dibatasi impor, barang dilarang impor. Nah, tujuan klasifikasi barang ini diantaranya untuk menyeragamkan daftar penggolongan barang yang digunakan secara sistematis untuk penerapan tarif pabean, memudahkan pengumpulan pembuatan dan analisis statistik perdagangan, serta memberikan suatu sistem internasional untuk pemberian kode, penjelasan, dan penggolongan barang untuk tujuan perdagangan. Dalam istilah impor sering disebut mengenai LARTAS yang sebenarnya merupakan singkatan dari larangan dan pembatasan. Next. Nah, berikut adalah contoh barang-barang yang dilarang impornya masuk ke Indonesia. Yang pertama itu ada pakaian bekas. Yang kedua, produk percetakan bahasa Indonesia dan daerah. Lalu ada pestisida etilin dibromida atau EDB. Lalu ada limbah B3. Lalu ada gombal baru dan bekas. Selanjutnya BPO atau metil bromida untuk fumigasi atau pergundangan, CFC dan halon. Lalu mesin yang menggunakan BPO. Selanjutnya turunan halogenisasi, sulfonasi, nitrasi yang mengandung halogen dan garam. Lalu ada udang jenis Paneos vanamae. Next. Nah, ini ada beberapa contoh juga barang yang dibatasi impornya masuk ke Indonesia atau harus dipenuhi izinnya terlebih dahulu sebelum diimpor. Ada banyak contohnya, ada barang modal tidak baru, ada beras, ada gula, ada hewan dan produk hewan, ada hortikultura, jagung, produk kehutanan, ban, besi atau baja paduan, dan produk turunannya, lalu semen klinker dan semen, bahan baku plastik, mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna, dan mesin printer berwarna. Lalu ada pupuk bersubsidi, pelumas, keramik, kaca lembaran, produk tertentu, garam, tekstil, dan produk tekstil. Lalu TPT batik dan motif batik, telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet, lalu ada minuman beralkohol, barang berbasis sistem pendingin, nitroselulose,
prekursor non-farmasi, bahan peledak, bahan perusak ozon atau BPO, minyak gas bumi dan bahan bakar lain, lalu ada limbah non-bahan berbahaya dan beracun atau B3, bahan berbahaya dan lain sebagainya. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pengelompokan barang di dalam kegiatan ekspor. Yang pertama itu ada efisiensi proses penanganan dan distribusi. Pengelompokan barang memudahkan proses penanganan, penyimpanan, dan distribusi barang-barang impor. Dengan mengelompokkan barang yang sejenis, proses logistik menjadi lebih teratur dan efisien. Lalu ada pengawasan dan pengendalian yang lebih baik. Mengelompokkan barang membantu dalam pengawasan dan mengendalikan kualitas. Hal ini memudahkan otoritas bea cukai dan pihak terkait lainnya dalam melakukan pemeriksaan dan memastikan bahwa semua barang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu ada optimalisasi ruang penyimpanan. Dengan mengelompokkan barang-barang berdasarkan jenis atau karakteristiknya, ruang penyimpanan dapat dioptimalkan. Ini membantu dalam mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan efisiensi penggunaan gudang. Yang terakhir ada perencanaan dan pengendalian inventaris. Pengelompokan barang membantu dalam perencanaan dan pengendalian inventaris. Informasi yang terstruktur memudahkan perusahaan dalam mengelola stok dan merencanakan kebutuhan di masa depan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, di next Kak Rizky. Selanjutnya ada tata laksana impor yang akan saya jelaskan. Nah, tata laksana impor ini merupakan serangkaian prosedur, aturan, dan juga regulasi yang harus diikuti oleh pengusaha atau individu yang ingin mengimpor barang dari luar negeri ke Indonesia. Di next Kak Rizky. Nah, tahapan-tahapan dalam tata laksana impor yang pertama ada pendaftaran importir, yaitu sebelum melalui proses impor, pengusaha atau individu harus terdaftar sebagai importir di kantor pelayanan utama bea cukai. Pendaftaran ini akan menghasilkan nomor identitas importir atau NPI yang digunakan dalam setiap transaksi impor. Selanjutnya ada pengajuan dokumen. Setelah mendapatkan NPI, importir harus mengajukan dokumen impor seperti invoice, packing list, dan dokumen lainnya kepada kantor pelayanan utama bea dan cukai. Selanjutnya ada verifikasi dokumen dan barang. Kantor pelayanan utama bea cukai akan melakukan verifikasi terhadap dokumen dan barang yang diajukan. Selanjutnya, proses pengambilan barang. Jika dokumen dan barang telah diverifikasi dan sesuai dengan ketentuan, importir dapat melanjutkan ke proses pengambilan barang. Proses ini meliputi pemeriksaan fisik, pembayaran bea masuk dan pajak, serta penyerahan barang. Dan yang terakhir ada aturan impor barang. Impor juga harus memenuhi aturan impor barang yang berlaku di Indonesia, seperti yang pertama ada barang yang diimpor harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak dilarang untuk diimpor. Yang kedua, bea masuk dan pajak impor harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, barang yang diimpor harus diimpor melalui pelabuhan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia. Dan yang terakhir, barang yang diimpor harus memenuhi persyaratan teknis dan non-teknis yang berlaku di Indonesia. Di next Kak Rizky. Selanjutnya ada dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses impor. Yang pertama ada invoice, yaitu invoice mencakup informasi lengkap mengenai suatu barang. Yang kedua itu ada packing list. Dokumen ini berisi informasi mengenai isi kemasan barang yang akan diimpor. Yang ketiga ada bill of lading, yaitu dokumen ini berisi informasi mengenai pengiriman barang dari negara asal ke Indonesia. Yang keempat ada surat keterangan asal barang atau SKAB. Dokumen ini menyatakan asal barang yang akan diimpor. Selanjutnya, surat keterangan kemasan atau SKK. Dokumen ini menyebutkan jenis kemasan yang digunakan untuk mengemas barang yang diimpor. Dan yang terakhir ada izin impor. Dokumen ini dikeluarkan oleh instansi terkait untuk memperbolehkan importir melakukan impor barang tertentu. Next.
Selanjutnya ada peran instansi terkait dalam tata laksana impor. Yang pertama ada Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan. Yang kedua ada Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, bertugas mengawasi obat dan makanan yang masuk ke Indonesia. Yang ketiga ada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atau KPBC, mengawasi dan mengawal barang yang masuk dan keluar dari Indonesia. Bank Indonesia atau BI merupakan bank sentral yang mengatur kebijakan moneter di Indonesia. Yang terakhir ada Departemen Kesehatan atau Depkes, bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian kesehatan masyarakat. Next, Kak Rizky. Selanjutnya materi pokok-pokok ketentuan UCP yang akan dijelaskan oleh Kak Siti Nurseha. Kepada Kak Siti Nurseha dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya adalah pokok-pokok ketentuan UCP. Yang pertama adalah pengertian dari UCP. UCP adalah singkatan dari Uniform Custom and Practice for Documentary Credit. UCP adalah serangkaian syarat dan ketentuan standar yang dikembangkan oleh Kamar Dagang Internasional yang dapat dimasukkan ke dalam surat kredit. UCP juga adalah sebagai serangkaian aturan internasional yang mengatur penerbitan dan penggunaan kredit dokumenter yang umumnya digunakan dalam perdagangan internasional. UCP pertama kali diperkenalkan oleh International Chamber of Commerce ICC pada tahun 1933 dan telah mengalami beberapa revisi sejak saat itu untuk menyesuaikan dengan perubahan dalam praktik perdagangan global. Versi terbaru dari ICC berlaku pada 1 Juli tahun 2007, yaitu adalah UCP 600. Next, Kak. Selanjutnya adalah pokok-pokok ketentuan UCP yang penting diketahui dalam kegiatan impor. Dalam konteks tata cara dan prosedur impor, UCP memiliki beberapa ketentuan yang relevan, terutama terkait dengan penggunaan kredit dokumenter dalam pembayaran impor. Berikut ada beberapa pokok ketentuan UCP yang penting dalam tata cara dan prosedur impor. Yang pertama adalah dokumen yang harus diajukan. Importir harus mengetahui jenis dokumen apa saja yang diajukan sebagai dan sesuai dengan ketentuan LC seperti Bill of Lading, invoice, sertifikat asal, dan dokumen lainnya. Setiap dokumen harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam LC. Yang kedua adalah kewajiban bank. Bank yang mengeluarkan LC berkewajiban untuk membayar kepada eksportir setelah menerima dokumen yang sesuai dengan persyaratan LC. Bank penerima juga terlibat dalam proses ini dan harus memverifikasi keaslian dokumen tersebut sebelum pembayaran dilakukan. Selanjutnya adalah standar pemeriksaan dokumen. Dokumen harus diperiksa dengan standar yang sama, tidak peduli di negara mana bank tersebut berada. UCP memberikan pedoman standar tentang bagaimana dokumen harus diperiksa untuk mengurangi ketidakpastian dan risiko dalam transaksi. Selanjutnya adalah kesesuaian dokumen. Semua dokumen yang diajukan harus memenuhi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam LC. Ketidaksesuaian kecil saja dapat menyebabkan penolakan pembayaran oleh bank. Selanjutnya adalah jangka waktu dan tenggang. Ada tenggang waktu yang ketat dalam penyerahan dokumen. Biasanya eksportir harus menyerahkan dokumen dalam waktu tertentu setelah pengapalan barang. Keterlambatan bisa menyebabkan tidak diterimanya pembayaran. Selanjutnya adalah transparansi dan kepastian. UCP memberikan kerangka kerja yang transparan dan pasti bagi para pihak yang terlibat, sehingga mereka dapat memahami dengan jelas hak dan kewajiban mereka dalam transaksi LC. Selanjutnya adalah risiko non-pembayaran. UCP membantu mengurangi risiko non-pembayaran bagi eksportir karena pembayaran dijamin oleh bank penerbit setelah semua dokumen selesai. Selanjutnya adalah modifikasi dan pembatalan. Setiap perubahan atau pembatalan LC harus disetujui oleh semua pihak yang terlibat, termasuk bank, eksportir, dan importir. Ini memberikan perlindungan tambahan terhadap perubahan sepihak. Selanjutnya adalah independensi dokumen dari barang. Transaksi LC berfokus pada dokumen, bukan pada barang. Artinya, bank hanya memeriksa dan menilai dokumen yang diajukan
tidak terhadap fisik barang yang dikirim. Next, Kak. Selanjutnya adalah peran UCP dalam memperlancar dan mengamankan transaksi impor. UCP memainkan peran penting dalam memperlancar dan mengamankan transaksi impor melalui beberapa cara. Yang pertama adalah standar internasional yang konsisten. UCP menetapkan standar internasional yang konsisten untuk penggunaan LC. Standar ini ditetapkan oleh bank di seluruh dunia, yang berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki pemahaman yang sama tentang persyaratan dan prosedur. Yang kedua adalah mengurangi risiko non-pembayaran. Dengan menggunakan LC yang diatur oleh UCP, importir dapat dengan yakin bahwa pembayaran hanya akan dilakukan setelah semua dokumen yang sesuai telah diserahkan. Hal ini mengurangi risiko non-pembayaran bagi pihak eksportir karena bank penerbit menjamin pembayaran asalkan dokumen sesuai. Selanjutnya adalah memastikan kepatuhan dokumen. UCP menyediakan panduan rinci tentang dokumen yang harus diajukan dan bagaimana dokumen tersebut harus diperiksa. Ini membantu memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LC, sehingga mengurangi risiko penolakan atau penundaan pembayaran. Selanjutnya adalah transparansi dan kepastian hukum. Dengan adanya aturan yang jelas dan terdokumentasi, UCP memberikan transparansi dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Importir, eksportir, dan bank dapat merujuk pada aturan yang sama untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Kak Siti Nurseha untuk selanjutnya, yaitu pengertian sistem inden. Jadi sistem inden dalam impor adalah sistem pemesanan barang dari luar negeri yang dilakukan oleh importir atas nama pemesan atau indentor. Dalam sistem ini, importir tidak memiliki stok barang yang dipesan, melainkan memesan berdasarkan spesifikasi dan kebutuhan pemesan. Boleh next slide, Kak? Selanjutnya yaitu karakteristik sistem inden. Yang pertama, pemesanan berdasarkan spesifikasi. Barang yang dipesan harus memiliki spesifikasi yang jelas dan rinci, seperti jenis barang, merek, model, warna, ukuran, dan sebagainya. Yang kedua, pembayaran di muka. Pemesan biasanya diharuskan untuk melakukan pembayaran di muka kepada importir sebagai tanda jadi pemesanan. Yang ketiga, waktu tunggu. Karena barang tidak tersedia di stok, importir membutuhkan waktu untuk mendatangkan barang dari luar negeri. Waktu tunggu ini biasanya bervariasi tergantung pada jenis barang, negara asal, dan kondisi logistik. Boleh next slide. Selanjutnya ada tahapan sistem inden. Berikut adalah tahapan umum dalam sistem inden. Yang pertama, pemesan mencari informasi. Yang kedua, pemesan menghubungi importir. Ketiga, importir mencari supplier. Keempat, importir melakukan negosiasi. Boleh selanjutnya, Kak. Yaitu selanjutnya ada importir membuat PO, kemudian pemesan melakukan pembayaran, importir memesan barang ke supplier, kemudian supplier mengirimkan barang. Selanjutnya ada importir mengirimkan barang kepada pemesan dan pembayaran biaya masuk dan pajak. Boleh selanjutnya. Kelebihan sistem inden. Di next aja nggak apa-apa. Yang pertama, minim resiko. Importir tidak memiliki resiko memiliki stok barang yang tidak laku. Kedua, modal kecil. Importir tidak membutuhkan modal yang besar untuk memulai usaha karena tidak perlu memiliki stok barang. Yang ketiga, harga lebih murah. Importir dapat memperoleh harga yang lebih murah karena memesan barang dalam jumlah besar. Boleh selanjutnya. Selanjutnya ada kekurangan sistem inden. Yang pertama yaitu waktu tunggu. Importir membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendatangkan barang dari luar negeri. Kedua, risiko penipuan. Importir beresiko ditipu oleh supplier seperti barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau tidak dikirim sama sekali. Yang ketiga, risiko fluktuasi kurs. Importir beresiko mengalami kerugian akibat fluktuasi kurs mata uang. Boleh selanjutnya. Selanjutnya yaitu peran bank devisa dalam impor. Bank devisa memiliki peran penting dalam kelancaran kegiatan impor di Indonesia. Peran tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan transaksi pembayaran impor, yang di dalamnya terdapat pembayaran melalui SIG draft. Jadi, bank devisa menerima perintah dari importir untuk melakukan pembayaran kepada eksportir melalui SIG draft.
SIG draft adalah surat berharga yang memerintahkan bank untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang ditunjuk sebagai SIG atau penyerahan dokumen yang disyaratkan. Kemudian, pembayaran melalui dokumentari kredit atau LC. Bank devisa bertindak sebagai penerbit, pengonfirmasi, atau negosiasi LC atas permintaan importir. LC merupakan jaminan pembayaran dari bank kepada eksportir setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam LC. Selanjutnya, pembayaran melalui telegraphic transfer. Bank devisa melakukan transfer dana secara elektronik dari rekening importir ke rekening eksportir. Boleh selanjutnya. Yang kedua, menyediakan jasa valuta asing, yang di dalamnya terdapat jual beli valuta asing. Bank devisa menyediakan layanan jual beli valuta asing atau falas kepada importir untuk keperluan pembayaran impor. Kemudian, kurs valuta asing. Bank devisa memberikan informasi kurs valuta asing terkini kepada importir untuk membantu mereka dalam menghitung nilai pembayaran impor. Boleh selanjutnya. Yang ketiga yaitu memberikan layanan konsultasi yang di dalamnya terdapat peraturan impor. Bank devisa dapat memberikan konsultasi kepada importir terkait dengan peraturan dan perizinan impor. Kedua, pembiayaan impor. Bank devisa dapat menawarkan berbagai produk pembiayaan impor seperti kredit modal kerja dan letter of credit atau LC. Selanjutnya, manajemen risiko valuta asing. Bank devisa dapat membantu importir dalam mengelola risiko valuta asing melalui produk dan layanan hedging. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator, Kak Siti silahkan. Ya baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai tata cara dan prosedur impor.